bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Di sepanjang malam hari dalam tidur kami, Tuhan masih menyertai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh bangun dan menikmati anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing, bahkan juga di tempat ini kami beribadah memuji Tuhan dari tempat yang berbeda. Ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan tidak membatasi waktu dan membatasi tempat kami. Oleh karena Tuhan, Kau sanggup memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan juga firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami juga boleh iman kami boleh terus teguh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Masih silakan duduk yang di tempat ini. Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Sebelum saya memulai pembacaan firman Tuhan kita hari ini, alangkah baiknya yang ada di rumah bersama dengan keluarga boleh dulu salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Yang di tempat ini nggak usah social distancing ya, nggak keluar sesama keluarga aja nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Bang Jasril boleh tolong dinyalain lampu. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan 14. Bapak Ibu, saya akan membacakan seluruhnya. Bapak Ibu hanya mendengarkan saja agar bisa fokus. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku tidak setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sedemikian panjang pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah rumah Bapa. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah materi yang cukup dasar, tapi ini penting sekali Bapak Ibu. Ini mau berbicara juga tentang doktrin, tapi doktrin yang menyelamatkan, doktrin yang diajarkan Yesus, bukan yang diajarkan oleh manusia. Jadi doktrin ini menyelamatkan. Ada orang bilang doktrin tidak menyelamatkan, tapi hari ini Yesus mengajarkan sebuah pengajaran, yaitu doktrin tentang surga, dan doktrin ini menyelamatkan kita. Jadi penting sekali supaya kita bisa paham Bapak Ibu Saudara. Jadi banyak orang masih tidak yakin dengan sebuah kepercayaan yang dia jalaninya, maka sia-sialah kepercayaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kita rumah Bapa, dan yang menarik sekali diawali dengan kata
jangan gelisah hatimu. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Yesus mengawali dengan sebuah kata, jangan gelisah hatimu. Ya, ini penting sekali nih, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu ini sebuah peringatan sebenarnya ya kepada murid-muridnya. Yesus mengetahui apa yang sedang dirasakan murid-murid pada saat itu. Jadi sedang gelisah. Bukan sedang memperingati jangan gelisah, tapi ini sudah terjadi. Yesus sudah melihat bahwa kegelisahan itu sudah ada di dalam hati mereka. Yesus sudah bisa melihat itu. Ya, kita tahu Yesus itu bisa melihat hati kan. Jadi Yesus sudah mengetahui bahwa mereka sudah mengalami kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang membuat para murid gelisah? Ya, apa yang membuat para murid gelisah? Jadi karena Yesus pada saat itu Yesus sudah memberitahu mereka bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Ini membuat para murid gelisah karena sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Bukan hanya sekedar pergi, melainkan pergi dalam cawan penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara, dari mana sebenarnya kita bisa tahu mereka itu bisa gelisah? Kita melihat di ayat 36 di pasal yang ke-13. Ini sebenarnya lanjutannya. Pertanyaan Simon Petrus begini Bapak Ibu. Dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Ya, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh Petrus. Tuhan, kemana engkau pergi? Yesus tidak menjawab dengan baik ya. Jadi Yesus itu menjawab dengan sebuah pernyataan tapi ambigu juga. Dia jawab, ke tempat di mana kau tidak bisa mengikuti aku. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi Petrus masih bingung sebenarnya kan, ke tempat di mana aku tidak bisa mengikuti. Jadi pertanyaan daripada Petrus belum terjawab Bapak Saudara. Ya, karena pertanyaannya kemana engkau akan pergi? Harusnya dia jawab dong, ke sorga atau ke neraka atau ke Philadelphia, jelas gitu. Tapi Yesus bilang apa? Ke tempat di mana engkau tidak bisa mengikuti aku. Ya, ini jawaban belum terjawab sebenarnya. Tapi itu jawaban daripada Yesus ya, nggak nyambung seolah-olah. Lalu Petrus tanya lagi Bapak Ibu Saudara, gara-gara pernyataan Yesus itu, dia tanya lagi di ayat yang ke-37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Ya, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Lalu Yesus juga tidak jawab Bapak Saudara pertanyaan itu. Jawaban Yesus begini. Jawab Yesus begini, nyawamu akan kuberikan bagiku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi nggak ada jawaban yang pas yang diterima oleh Petrus pada saat itu. Ya, nggak ada jawaban. Nah tapi Bapak Saudara, apa yang terjadi dari pembacaan kita ayat 1 sampai nanti ini, itulah sebuah jawaban yang membuat pertanyaan itu terjawab. Jadi jelas nanti. Ya jelas sekali. Maka dilanjutkan oleh Yesus, janganlah gelisah hatimu. Ya Bapak Saudara ya. Itu yang dibilang, aku pergi ke rumah Bapa. Itu baru jelaslah dijawab oleh Yesus. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Ini jelas. Jadi pertanyaan Petrus yang paling atas itu yang di ayat 36 terjawab sudah di ayat yang kedua di pasal 14. Jadi Yesus pergi ke rumah Bapa. Ya, Bapak Saudara, berarti Yesus sedang mengajarkan tentang sorga agar mereka tidak gelisah ketika Yesus pergi. Jangan takutlah, jangan gelisah. Aku pergi ke rumah Bapakku ke sorga, jadi jangan gelisah. Santai ya kan? Santai, slow kalau kata orang ini, orang zaman now sekarang ya. Nah Bapak Saudara, berbicara soal surga, ada orang yang tidak percaya adanya surga. Surga adalah sebuah kondisi. Ada orang berkata begitu. Jadi surga itu hanya sebuah kondisi, tidak benar-benar real, nyata adanya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah kita seperti apa pandangan kita tentang surga. Tapi mereka berkata bahwa surga itu adalah sebuah kondisi. Ya, ini harus menjadi bahan perhatian. Yaitu kondisi bahagia, ya kan? Kondisi senang, kondisi bersukacita, dan itu adalah surga, Bapak Saudara. Jadi selama kita berada dalam kebahagiaan, keberuntungan, dan kesukaan, berarti kita sedang dalam keadaan di dalam surga. Saya kasih contoh begini Bapak Saudara. Mungkin kita waktu dapat undian begitu ya.
tiba-tiba dapat undian, selamat Anda mendapatkan mobil, senang begitu kan. Nah itu surga, itu dikatakan sebuah kondisi. Lalu mungkin saat dapat arisan nomor urut pertama begitu kan, senang, itu surga. Jadi kondisi yang kita alami, itu orang kata bilang ya, jadi sebuah kondisi. Dan sama juga dengan neraka, mereka menyamakan bahwa neraka juga ada sebuah kondisi di mana kalau ketika menderita, ketika kita berpeluh, ya kan? Nah itu sebuah kondisi, itu neraka. Kondisi itu. Misalkan pas bangun pagi-pagi kita buka handphone, lalu ada WA, tiba-tiba kalimatnya begini, sudah selesai. Ya kan? Penderitaan itu. Nggak tahu pun apa maksudnya sudah selesai, tapi itu penderitaan gitu. Ya kan? Kalau orang yang lagi pacaran, tiba-tiba pacaran telepon sudah selesai, ya itu galau lah itu. Ya kan? Pasti galau itu. Pas buka WA kok sudah selesai begitu. Nah itu penderitaan, hatinya itu menderita begitu. Atau mungkin Bapak Ibu waktu pulang kerja, tiba-tiba istri ngoceh-ngoceh, baku hantam, dilempari sana sini. Nah itu penderitaan itu, neraka. Ya dalam kondisi seperti itu. Nah ada orang bilang seperti itu, bahwa neraka surga itu bukan sebuah tempat, tapi hanya sebuah kondisi. Nah mari kita lihat Bapak Saudara, apa sebenarnya yang Yesus katakan tentang rumah Bapa, tentang surga itu. Tempat atau sebuah kondisi. Mungkin Bapak Ibu di tempat ini itu ada yang bilang tempat, ada yang bilang kondisi. Tapi kita lihat apa kata Yesus tentang rumah Bapa. Jadi saya mau bilang dari perkataan Yesus itu, Yesus mengatakan bahwa surga itu, rumah itu adalah tempat. Ya. Kita lihat dari ayatnya. Di ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Sekali dikatakan tempat ya, tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. 2 kali dikatakannya tempat. Untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, 3 kali, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. 4 kali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi 5 kali Yesus mengulangi bahwa rumah Bapa itu ada sebuah tempat, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita tidak percaya surga, berarti kita telah menyangkal ajaran Yesus bahwa surga itu adalah sebuah tempat. Ya, kita bukan ateis ya, yang tidak percaya surga dan neraka. Jadi surga itu bukan hanya sebuah kondisi, tetapi juga sebuah tempat. Ya, di sebuah tempat itu justru ada kondisinya. Maksud saya Bapak Saudara ya, jadi itu tempat. Jadi percayalah bahwa surga itu ada dan itu sebuah tempat. Amin Bapak Saudara. Nah, mudah-mudahan kita percayakan hal itu. Nah Bapak Saudara, inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tentang dia sedang mengajarkan surga supaya apa? Buat para murid tidak gelisah. Ya, mereka mempercayakan dirinya kepada Yesus, percaya kepada Bapa dan percaya juga kepada aku. Itu di ayat 1 dikatakan. Jangan gelisah hatimu, percaya saja. Nah, oleh karena itu pada saat itu dia mengatakan semuanya, dan aku menyediakan tempat bagimu, dan apalagi namanya, dia pergi ke situ. Lalu Thomas bertanya, Tuhan, aku tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana aku tahu jalan ke situ? Ke suatu tempat itu. Seharusnya Thomas sudah mengerti tentang hal ini, tetapi dia masih bertanya. Sebenarnya sudah sangat jelas pernyataan Yesus, tapi Thomas masih bertanya. Tapi bersyukurlah dari pertanyaan Thomas, kita makin diperjelas lagi bahwa dikatakan apa? Di ayat 5 apa kata, di ayat 6 apa? Katanya Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada 3 hal yang Yesus katakan. Pertama jalan, kedua kebenaran, dan ketiga hidup. 3 hal ini yang Yesus katakan. Kita akan coba pilah satu-satu ini. Yang pertama itu Yesus adalah jalan. Ada pepatah mengatakan begini Bapak Saudara, ada begitu banyak jalan menuju Roma. Ya kan? Pepatah ini mungkin benar untuk banyak hal, atau kemana saja memang ada banyak jalan. Tetapi pepatah ini salah kalau untuk surga Bapak Saudara. Ya, pepatah ini salah untuk surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus kalau mau ke surga. Ini jelas. Jadi hanya satu-satunya jalan ke surga, yaitu siapa? Yesus. Jadi tidak banyak jalan ke surga. Ya, pepatah itu salah. Tapi hanya satu jalan ke surga. Mungkin kita berpikir,
Ini kata-kata Yesus ini kok egois sekali ya. Seolah-olah hidupku ini semuanya penuh dengan kesalahan. Berarti aku hidup di dunia ini memilih jalan itu salah. Ya memang benar, itu sebuah kesalahan. Jadi kalau mungkin masyarakat di luar sana yang mungkin notabene bukan Kristen merasa tersinggung Bapak Ibu Saudara dengan kata-kata ini. Siapa dia tuh? Kok dia pula satu-satunya jalan? Berarti aku tersesat. Ya, mungkin kalau di agama lain mengatakan hanya sebagai, misalnya untuk masuk surga itu hanya satu cara, mungkin percaya kepada Tuhan, dan paling penting adalah perbuatan baik. Benar tidak? Yang paling penting adalah amal, ya kan? Berbuat baik, berbuat kebajikan banyak-banyak. Supaya apa? Supaya masuk surga. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, kalau seperti itu kita, maka itu sebuah kesalahan. Itu bukan jalan untuk masuk surga. Berbuat baik, beramal sebanyak mungkin sampai kita miskin tidak akan bisa menyelamatkan hidup kita. Saya mau katakan itu. Jangan kita mau didoktrin sebuah pengajaran yang salah, Bapak Ibu Saudara. Jalan satu-satunya ke tempat itu, yaitu rumah Bapa, hanya apa? Percaya kepada Yesus, itulah jalan. Bukan kebaikan, bukan kebijakan, atau bukan kebajikan atau apapun, bukan amal, bukan. Lalu lantas, kenapa kita harus berbuat baik, kata Yesus? Kita berbuat baik karena kita sudah menerima anugerah. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah selamat. Jadi kalau mungkin kita mau berbuat baik, menolong orang, tujuannya mau diselamatkan, salah kita. Ya, mungkin entah ajaran siapa itu, berbuatlah baik supaya masuk surga. Sia-sia, bukan itu jalannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus. Ini jelas Bapak Saudara, hanya Yesus satu-satunya. Yesus adalah jalan. Apa artinya Bapak Saudara? Yesus bukan menunjukkan jalan, Yesus tidak memimpin jalan. Bedakan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu polisi atau dinas perhubungan itu adalah memantau jalan, benar tidak? Dia itu memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Itu dia memantau, memimpin jalan, ya kan? Dan mungkin juga kalau satu contoh lagi adalah tour guide ya, tour guide atau apa itulah. Itu hanya memberikan sebuah informasi. Ya, dia masih tahu ini tentang jalan ini, dia kasih tahu informasinya. Nah, Yesus bukan seperti itu, Bapak Saudara. Ya, Yesus bukan sebuah polisi, Yesus bukan sebuah tour guide, bukan. Tapi Yesus itu benar-benar jalan. Itu harus kita pastikan dulu. Yesus bukan salah satu jalan, ya, bukan salah satu jalan dari antara banyak jalan. Akan tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Ini yang paling penting Bapak Saudara dari sebuah pengajaran. Jadi doktrinnya Yesus seperti ini. Yesus adalah jalan keselamatan. Bagaimana kita bisa sampai ke sebuah tempat itu kalau kita tidak percaya akan Yesus? Perlu kita percaya kepada orang atau kepada Tuhan yang pernah ke situ dan memastikan suatu jaminan keselamatan. Jadi maka saya bilang hanya Yesus, hanya ajaran Kristen yang memberikan suatu jaminan kepastian untuk kita semua. Tidak ada agama lain yang memberikan jaminan. Mereka hanya menuntun ke jalan yang benar, tapi tidak memberikan suatu kepastian. Jadi Yesus memberikan suatu kepastian, hanya Dia jalan, kebenaran dan hidup. Yang kedua Bapak Saudara, yang Yesus katakan, Yesus adalah kebenaran. Pertanyaannya, apakah di dunia ini ada sebuah kebenaran? Saya belajar sedikit filsafat. Saya saya mempelajari sebuah filsafat Nietzsche. Tahu Bapak Ibu filsafat Nietzsche? Di dalam pengajaran dia dikatakan begini, kebenaran itu tidak ada. Itu yang dikatakan seorang filsuf Nietzsche. Kebenaran itu tidak ada. Kalau kebenaran tidak ada, berarti Yesus diklaim ada sebagai kebenaran. Sementara Nietzsche mengatakan kebenaran itu tidak ada. Berarti Yesus bukan kebenaran. Kalau kita pakai klaiman dari Nietzsche, benar tidak Bapak Saudara? Tidak ada kebenaran. Dasarnya Nietzsche mengatakan itu, dia bilang begini. Salah satu contoh begini. Dulu dirumuskan oleh astronom bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Benar tidak Bapak Saudara?
Ya kan? Pusat tata surya itu adalah bumi. Tetapi seiring waktu berjalan muncul teori baru dan fakta baru yang ditemukan oleh Galileo. Ya kan? Dia katakan bahwa pusat tata surya itu bukan lagi bumi, tetapi matahari. Jadi itu fakta berubah menjadi sebuah kebohongan dan tidak benar lagi. Itu klaim Nietzsche. Lalu dia berkata lagi bahwa contoh lagi makanan, dikatakan cabai itu berbahaya bagi tubuh, tetapi ada fakta lagi bahwa cabai itu sehat bagi tubuh. Jadi tidak ada kebenaran di sini. Mana yang benar? Itu dikatakan oleh Nietzsche. Ya, jadi itu faktanya. Jadi bagi Nietzsche, yang kita klaim sebagai kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda. Wah, ngeri ya Bapak Saudara ya. Jadi bagi Nietzsche itu adalah kebenaran itu adalah sebuah kesalahan yang sedang tertunda. Kita tunggu aja waktu menjawab sebuah kesalahan itu. Itu yang dikatakan bagi dia. Maka kalau kita masukkan pandangan Nietzsche ini bahwa Yesus mengatakan kebenaran, kita tunggu aja. Itu adalah fakta kebohongan, yang itu adalah kebenaran yang sedang tertunda. Kita tunggu seiring berjalannya waktu, maka kebenaran itu akan terungkap bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Tapi Bapak Saudara, mari kita lihat apakah Alkitab kita berjalan 1 tahun, 2 tahun, sudah beribu-ribu tahun. Kebenaran adalah kebenaran. Ya, kebenaran adalah kebenaran. Tidak ada fakta yang untuk memberatkan ini. Seberapa besar pun orang menunjukkan kesalahan daripada Yesus, kebenaran adalah kebenaran. Bapak Saudara, Yesus adalah kebenaran. Bahkan juga Alkitab sendiri juga adalah kebenaran. Alkitab benar. Alkitab bukan karena orang mengatakan dia benar maka Alkitab itu benar, bukan. Sekalipun kita sebagai orang Kristen percaya dan mengatakan bahwa Alkitab itu benar, bukan oleh karena pengakuan kita itu maka Alkitab benar. Ya, sebab Alkitab itu memang benar. Karena memang dia benar, firman Allah itu benar karena dia memang benar. Jadi ini penting. Jadi bukan karena pengakuan kita Alkitab itu bukan, nggak bermanfaat sama sekali. Karena memang itu dia benar. Jadi kebenaran tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Kebenaran tidak memerlukan pengakuan dari orang-orang tentang apakah dia benar. Karena kebenaran itu memang sudah benar pada dirinya. Ya, jadi Bapak Ibu, hal ini berarti kebenaran Allah tidak berubah-ubah. Ya, jadi itu tidak berubah-ubah. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Kebenaran Allah juga tidak bersifat relatif. Ya jelas ya, tidak bersifat relatif. Dan yang selalu dapat berubah, tidak seperti itu. Seperti contoh cuaca, kadang panas, kadang dingin. Bukan seperti itu kebenaran Allah. Ya, Allah tidak berubah. Itu sebuah kebenaran, Bapak Saudara. Ya, berbeda dengan yang lain, cuaca segala macam itu berubah, itu bukan sebuah kebenaran. Jadi sekali benar tetap benar, bahwa Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Nah Bapak Saudara, sekarang banyak orang yang mengakui Yesus sebagai kebenaran, tapi kadang-kadang kita pun tidak mau hidup dibenarkan. Benar ya? Seperti contoh, kalau di dalam Alkitab, jika ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu, itu sebuah kebenaran. Benar tidak? Tapi faktanya manusia nggak mau mengikuti sebuah kebenaran. Jangankan ditampar, belum sempat ditampar udah ditonjoknya duluan, boom gitu kan. Itu sebuah kebenaran? Bukan. Jadi makanya banyak orang sekarang menjadi orang yang munafik. Ya benar ya Bu Saudara ya. Kita harus hati-hati sebenarnya tentang diri kita. Menjadi orang yang munafik. Udah dibilang kasihi musuhmu, itu sebuah kebenaran, tapi hidup kita tidak mau mengikuti sebuah kebenaran, tapi kita mengakui sebuah kebenaran. Kan menjadi sebuah kesalahan, Bapak Saudara. Jangan jadi orang yang munafik. Dan lucunya lagi, supaya saya tidak jadi orang munafik, ya inilah hidup saya. Nanti gak enak ya kalau dikatakan orang munafik, ya udah saya mengaku aja daripada kayak dia munafik. Loh, benar tidak? Ada orang ngata gitu kan? Saya mah hidup apa adanya, nggak munafik, daripada kayak dia munafik. Loh, sekarang siapa yang munafik sih? Pernah tahu itu kan? Saya mah apa adanya. Udah tahu salah apa adanya. Kan lucu Bapak Saudara. Ya saya beginilah. Memang ngomongan saya begini.
kasar, ya daripada saya munafik diam-diam orang tahu-taunya nusuk dari belakang kali. Lah, jadi membela diri Bapak Ibu Saudara supaya tidak dikatakan munafik. Jangan seperti itu Bapak Saudara ya. Jadi kalau sudah bilang Yesus kebenaran, dia yang membenarkan kita, ya udah ikutin. Dia yang membenarkan kita, ajarannya diikutin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting Bapak Saudara ya. Jangan jadi orang yang munafik. Amin. Ini penting. Dan yang kemudian Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu dikatakan Yesus adalah hidup. Ya, Yesus adalah hidup. Jadi kalau kita bisa bilang begini, menerima keselamatan dengan menerima Yesus artinya menerima kehidupan lewat Yesus. Ya saya ulangin ya, menerima keselamatan dengan menerima Yesus artinya menerima kehidupan lewat Yesus. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata begini, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehidupan yang kita terima dari Yesus disebut Joe. Dalam bahasa Greka itu ya, yang artinya adalah kehidupannya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita percaya pada Yesus, kehidupan Tuhan masuk ke dalam diri kita dan membuat kita bisa memanggil Tuhan ya Aba ya Bapa. Jadi Bapak Saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah hidup, maka hidupnya Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Paham maksud saya kan? Apa yang Yesus jalani di sorga, maka kita juga akan jalani itu. Itu hidup. Ya, kehidupannya Tuhan masuk ke kita. Mungkin paham Bapak Saudara ya. Jadi warisannya Tuhan kita dapatkan Bapak Saudara, maka kita akan hidup. Jadi kalau kita gak percaya Yesus tapi mau merasakan kehidupannya Tuhan, Yesus seperti apa, tapi kita gak mau percaya, kita tidak akan dapatkan. Kalau mau merasakan kehidupannya Tuhan, kita harus juga mempercayai Dia sebagai kehidupan, sehingga kehidupan Tuhan masuk ke kita. Itu penting Bapak Saudara. Jadi ini berbicara tentang sebuah sorga yang sangat paling penting sekali. Bapak Ibu di ayat yang 12 berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dikatakan barang siapa yang percaya kepada Bapa, ia akan melakukan. Ya Bapak Saudara ya, ia akan melakukan. Di dalam ajaran teologi John Wesley, keselamatan itu bisa hilang. Percaya Yesus memang adalah jalan keselamatan, tetapi kalau kita tidak melakukan syarat daripada syarat-syarat untuk percaya itu, sama saja itu bohong Bapak Saudara. Kita bukan mengajarkan ajaran sekali selamat tetap selamat. Kita adalah ajaran selalu jaga keselamatan, kerjakan keselamatan. Itu teologi kita. Ya, jadi saya saat ini sedang berbicara doktrin Bapak Ibu ya. Menjaga keselamatan itu penting. Jadi aku percaya Yesus duduk aja. Aku percaya Yesus udah lihat-lihat aja. Gak usah buat apa-apa, masuk surga. Enggak begitu Bapak Saudara. Dan jelas di ayat 12 dikatakan kan, kalau kamu percaya dengan sungguh, kerjakan juga pekerjaan-pekerjaan Allah itu. Itu penting Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Jadi untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa mencapai sebuah tempat, kita perlu apa Bapak Saudara? Percaya kepada Yesus. Ya kan? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Itu klaimnya, dan itu sebuah kepastian, dan itu sebuah kebenaran. Jadi kalau kita bilang sebuah kebenaran, ada Yesus di kitab suci orang, jangan percaya itu. Walaupun namanya sama, Yesus. Itu bukan sebuah kebenaran. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang di Alkitab. Itu kebenaran kita, bukan yang di Alkitab orang. Mungkin kita bilang Isa, iya namanya beda. Udah gak usah percaya lah, Alkitab Yesus kita aja kita percaya, walaupun sama namanya. Bukan kebenaran itu. Gak ada tertulis seperti itu sama kita. Ya, jadi harus kita pahami kebenaran itu. Jadi kebenaran itu hanya satu, katanya kan. Yesus dan Alkitab ini sebuah kebenaran. Satu Bapak Saudara. Gak ada yang lain. Satu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah,
kita harus bersama jalan itu. Kita harus bersama dengan Yesus itu yang adalah jalan. Kita harus bersama-sama orang yang tahu jalan ke sana. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Jangan pula mau ke suatu tempat, Bapak Ibu mau ke surga atau mau ke BCP contoh gitu kan, tapi nggak pernah ada satupun yang ke BCP, ya kan? Lalu mereka jalan sama-sama, ya tersesat lah mereka kan. Lama berputar-putar di situ, tersesat. Karena nggak ada yang tahu, nggak pernah ke sana, mau siapa yang nuntun. Tapi hari ini Yesus memastikan bahwa dia pernah ke sana, dia berasal dari sana, dia pergi juga ke sana. Maka apa? Dia yang tahu jalan ke sana. Kalau hidup kita tidak ada kompas, mungkin pasti tersesat kan. Misalnya di hutan gitu, nggak tahu mau kemana arahnya, nggak ada kompas, ya jalan aja salah. Oh, pikir kita ini jalan yang benar. Oh ya, jalan aja terus. Tahu-taunya apa? Jalan menuju maut. Alkitab bilang apa? Ada jalan yang sempit, tapi itu jalan menuju kehidupan. Jalan yang Tuhan adalah jalan yang sempit gitu kan. Seolah-olah itu salah, tapi enggak deh. Tapi ya memang itu yang benar. Dibawa segala sesuatu yang dibawa kolong langit ini, tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali hanya percaya kepada Yesus baru dia selamat. Segala sesuatunya tidak ada yang bisa selamat. Hidup kita itu semuanya sia-sia kalau tidak ada Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi supaya bisa sampai ke sebuah tempat itu, rumah Bapa, kita perlu percaya kepada jalannya, percaya kepada sebuah kebenaran, dan percaya kepada sebuah Sang Pemberi hidup yang satu-satunya hanya kita peroleh dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi sesungguhnya percaya kepada Yesus bukan hanya mengakui statusnya sebagai Tuhan dan juru selamat dengan perkataan atau pikiran. Percaya kepada Yesus harusnya mengikuti jejaknya, yaitu hidup sama seperti dia hidup. Itu yang Tuhan mau, Bapak Saudara. Jadi bukan sekedar mengaku ya Yesus, tapi kita tidak mengikuti jejaknya. Berarti kita sama-sama penghuni neraka, Bapak Saudara. Mau masuk neraka, Bapak Saudara? Pasti tidak mau. Mau masuk surga? Pasti jawabannya mau. Mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan? Jawabannya mau, tapi alasannya susah. Mau enaknya aja tapi tidak mau berbuat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau bilang, jangan pernah percaya dengan sebuah ajaran amal itu menyelamatkan. Tidak ada, sia-sia. Sekaya apapun dia, mau dikasihnya pun hartanya sama siapapun, sama Tuhannya itu tidak menyelamatkan. Saya mau bilang sekali lagi, itu tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Kekayaan harta tidak menyelamatkan. Kecerdasan kita tidak menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu yang menyelamatkan, bukan yang lain. Makanya Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu memastikan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Semua jalan itu salah. Bukan itu jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, saat tidak ada jalan, saat tidak ada harapan, kita pasti tahu yang akan jadi jawabannya ada apa? Yesus. Yesus adalah jalan, Yesus adalah jawaban, Yesus adalah harapan kita. Dalam saat kita menghadapi pencobaan, Yesus lah yang bisa menjawab segala pencobaan kita. Yesus lah bisa menolong kita. Hanya satu jalan, yaitu Yesus. Jadi kalau sudah Yesus adalah jalan, ketika kita sakit, cari Yesus. Bukan cari siapa? Dukun. Bukan ya, nggak ada ya sekarang, udah nggak masuk akal lagi dukun. Nggak masuk akal, udah tahayul itu. Jadi saat tidak ada jalan, bukan cari yang lain. Saat kita sakit, bukan cari yang ya ada yang lain-lainnya, bukan. Hanya satu katanya, yaitu Yesus jalannya. Kalau mau lepas dari persoalan, jangan menambah persoalan, tetapi harus lepas dari persoalan. Itu jawabannya apa? Yesus jalannya. Jadi Bapak Saudara, bertobatlah jika ada di antara kita, ketika kita punya kesusahan, ketika kita punya sakit penyakit atau apapun itu, kita mencari seseorang yang lain selain Tuhan, selain Yesus. Bertobatlah segera, cepat-cepat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Bapak Saudara, kita mau angkat satu pujian yang berkata hanya nama Yesus. Bapak Ibu, kita boleh bersungguh-sungguh mengangkat sebuah pujian ini.
arahkan hati kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa hanya nama Yesus yang sanggup menolong kita.